Sebelumnya saya mohon maaf apabila kualitas video yang dihasilkan itu tidak jelas ya atau burik, karena di sini saya menggunakan laptop untuk merekam atau membuat video. Saya tidak terbiasa menggunakan HP ya. Saya biasanya menggunakan laptop. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila kualitas gambarnya itu jelek ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat atau nilai-nilai dari proses pembelajaran dengan model seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I am very well, thank you. And what day is today? Today is, and what is lesson now? Lesson now is Indonesian language. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran video pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa ya, sebelum belajar ya. Untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar bukan semester ya, tapi pertengahan semester kemarin sampai ke UTS untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri, khususnya gitu bab 1, bab 2 kita sudah belajar, dan mudah-mudahan kalian maksimal ketika UTS kemarin-kemarin ya, walaupun sudah hampir mungkin ada kurang lebih 1 bulan ya, belum kayaknya. Nah, untuk pada video kali ini kita akan kembali belajar melanjutkan materi, yaitu bab 3 ya. Kalau kalian lihat, coba lihat halaman 42 di LKS ya. Nah, itu yang judulnya yaitu tentang berkorespondensi dengan surat ya. Itu judul ya atau tema. Dan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan kepada kalian, kepada antum semua ya, untuk tetap tenang, tetap bersabar di pondok ya, dan mudah-mudahan pembelajaran dengan metode seperti ini itu tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi nilai-nilai pembelajaran atau transfer ilmu gitu ya, seperti halnya belajar seperti biasa, tatap wajah secara langsung gitu. Nah, seraya kita berdoa semoga kondisi seperti ini dengan adanya wabah ini semoga cepat mereda dan cepat diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas layaknya seperti biasa gitu ya. Baik. Nah, langsung saja sekarang kita masuk ke materi ya. Tolong dilihat halaman 42 yaitu bab 3 berkorespondensi dengan surat. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, saya akan menjelaskan dulu bahwa bab 3 ini sebetulnya harusnya yaitu 8 pertemuan. 8 pertemuan itu artinya 1 bulan ya. Nah, cuma mudah-mudahan satu video ini itu bisa membahas khusus untuk bab 3 ya. Mudah-mudahan cukup gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai 1 jam lah. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat di LKS ini gitu ya, kalau kalian buka-buka LKS ini, nah itu justru banyak latihan ya. Nah, dan saya minta
antum itu harus sering-sering latihan, ya, tidak hanya mengandalkan penjelasan dari saya pribadi. Baik, nah langsung saja kita mulai berkorespondensi dengan surat. Berkorespondensi ya, ini berkorespondensi ini mungkin ini istilah yang baru bagi kalian ya, koresponden ya. Ini diambil dari kata koresponden atau korespondensi. Korespondensi sendiri, nah ini artinya perihal surat menyurat ya. Nah, surat menyuratnya itu bisa berupa surat menyurat secara kertas gitu ya, yang kertas hard copy ya, atau secara email ya, karena zaman sekarang ini kan ini sudah ke online ya. Nah itu sama saja gitu ya. Cuma kalau di sini kita akan belajar mungkin lebih ditekankan ke surat menyurat secara kertas biasa gitu ya, yang sering kita lihat secara langsung gitu. Nah, baik, itu korespondensi ya. Nah, kemudian ada koresponden. Koresponden sendiri ini artinya orang yang melakukan korespondensi itu sendiri ya. Artinya orang yang melakukan surat menyuratnya atau orang yang bergelut di dunia korespondensi. Nah, ini disebut dengan koresponden ya. Jadi korespondensi itu adalah tingkah lakunya atau hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, orang yang melakukannya itu disebut dengan koresponden. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi, ya, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, ini surat dinas atau surat resmi ya. Nah, kemudian yang kedua, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Unsur-unsurnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi ya, yaitu berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang terakhir, menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Nah, nanti saya di akhir akan minta antum semua untuk menuliskan surat pribadi dan surat dinas ya. Kalau memang sekiranya bisa dikirim ke saya pribadi, yaitu syukur alhamdulillah, untuk dikoreksi ya, dinilai. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, mungkin bisa diwakilkan ke ustadz-ustadz yang standby di sana untuk menilai perihal penulisan surat yang baik dan benar seperti apa. Tentu kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kegiatan yang pertama, yaitu mengenal dan memahami surat. Ya. Nah, ini kalian tentu, saya yakin kalian sudah terbiasa dengan istilah surat ya. Apalagi yang dulunya ketika di SD atau MI itu sering surat-suratan. Nah, cuma kita sekarang akan harus belajar ya. Kita harus tahu gitu ya, aturan-aturan dalam penulisan surat ya, dan macam-macam dari surat ya. Nah, yang tadi saya katakan surat itu secara garis besar itu ada dua ya, terbagi ke dalam dua surat itu, yaitu yang pertama ada surat pribadi dan yang kedua itu surat dinas atau surat resmi. Nah, ada perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Nah, perbedaannya apa? Kita langsung baca di sini dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas, kita akan baca sekilas tentang istilah surat dulu ya. Kita mengenal tentang surat dulu. Nah, surat merupakan media komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Sebagai media komunikasi tulis, surat memiliki kelebihan, yakni memberikan kesempatan
yang lebih leluasa untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan kepada orang lain. Ya. Nah, jadi surat ini merupakan media komunikasi. Ya, media komunikasi. Ya, artinya atau media penghubung ya, yang saling berhubungan tapi secara tertulis antara seseorang dengan lembaga ya, atau seseorang dengan seseorang atau lembaga dengan lembaga ya. Jadi surat ini bisa dikeluarkan oleh seseorang, satu orang, atau bisa dikeluarkan oleh lembaga ya. Nah, itu surat ditujukan kepada siapa? Bisa ditujukan untuk ke seseorang atau ditujukan untuk lembaga lagi. Nah, seperti itu. Jadi, satu orang bisa mengirim surat ke seorang atau ke lembaga ya, atau dari lembaga mengirim surat ke seseorang atau lembaga ke lembaga. Nah, seperti itu. Itu surat ya. Ini surat secara umum ya. Kita belum masuk ke surat pribadi ataupun surat dinas atau surat resmi. Nah, sampai sini paham ya, mudah-mudahan. Baik. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada fungsi surat. Ya, fungsi surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia merupakan media atau alat untuk komunikasi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini alat bukti tertulis. Yang ketiga, alat bukti historis. Historis itu artinya sejarah, ya. Nah, kemudian yang keempat, alat pengingat. Yang kelima, pedoman kerja, ya. Dan yang keenam, sebagai data organisasi. Nah, nanti kalau kalian ikut organisasi, OSIS misalkan, atau ketika dewasa nanti kalian ikut organisasi, itu pasti ya ada yang namanya surat menyurat. Nah, seperti itu. Termasuk di sekolah kita, misalkan di yayasan kita, ya di situ juga sama, itu ada panduan untuk surat menyurat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari surat pribadi dan surat dinas. Yang tadi saya katakan, surat itu kan terbagi menjadi dua ya. Itu ada surat pribadi dan ada surat dinas. Nah, yang pertama surat pribadi dulu. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Adapun ciri-ciri dari surat pribadi yang perlu kita ketahui adalah tidak memiliki kop surat. Kop surat, tidak memiliki kop surat ya. Nah, kop surat itu apa? Kop surat itu yang identitas yang ada di atas tuh biasanya yang dikeluarkan oleh lembaga ya, itu kop surat. Kalau saya tunjukkan kop surat itu, nah seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah kop surat ya. Nah, kalau surat pribadi itu tidak memiliki kop surat. Jadi tidak ada seperti ini di atasnya. Itu surat pribadi. Nah, itu ciri-ciri yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tidak ada nomor surat ya. Nomor surat. Jadi, nah ini nomor, ini juga ini nomor ya. Ini nomor nih. No. Ini kebalik ya kalau di video. Nah, ini kalau di dalam surat pribadi itu tidak ada nomor surat ya. Kemudian tidak ada aturan khusus untuk menuliskan salam pembuka dan penutup kecuali untuk norma kesopanan ya. Jadi kalau surat pribadi itu maaf sebentar. Jadi kalau surat pribadi itu sifatnya itu tidak resmi ya, atau apa ya? Jadi kayak akrab gitu ya kalau surat pribadi. Jadi tidak harus menggunakan kop surat, tidak harus menggunakan nomor surat ya, dan tidak harus menggunakan salam ya, kecuali untuk norma kesopanan. Artinya kalau kita menggunakan salam itu tidak masalah ya. Artinya kan untuk lebih sopan gitu. Tapi kalau kita nggak pakai salam juga nggak apa-apa. Nah, itu untuk surat pribadi ya. Nah, baik. Lebih jelasnya, biar kalian tergambar surat pribadi seperti apa, coba lihat contoh dari surat pribadi yang ada di LKS itu ya, yang ada di bawah. Contoh surat pribadi untuk teman. Nah, yang ini ya.
yang ini. Baik, silahkan disimak baik-baik, sama-sama kita baca ya. Surabaya, 02 Januari 2020. Sahabatku Tia di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia menggunakan salam ya. Halo Tia, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat-sehat saja kan? Sudah lama rasanya ya kita tidak bertemu. Sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya saat aku dan keluarga memutuskan pindah ke Surabaya. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangmu. Aku berharap kamu selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada. Akhir bulan ini keluargaku berencana pulang ke Bandung untuk menjenguk nenek. Aku berharap pada hari itu aku bisa ikut rombongan menjenguk kampung halaman sekalian bersilaturahmi dengan kalian, para sahabat kecilku yang sangat kurindu. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk bertemu kampung halamanku dan teman-temanku. Aku ingin sekali kembali seperti dulu. Kita selalu bersama dalam suka dan duka. Aku ingin ketika ketemu nanti, kita melihat sungai tempat kita mandi setiap pulang sekolah. Semoga rencana keluargaku untuk menengok nenek di kampung halaman tidak ada halangan. Tia, sekian dulu ya. Sampaikan salam sekaligus permintaan maafku buat teman-teman yang masih tinggal di kampung. Semoga kita bisa bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu, Rudi. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk surat ini, surat contoh surat pribadi ini, yaitu surat ini, coba diperhatikan ya. Nah, ini yang menulis ini, itu yang penulisnya itu ditulis di akhir ya, di sini. Ini penulisnya di akhir. Ini penulisnya, ini yang menulis suratnya. Nah, kemudian yang ditujukannya itu ke yang di awal, sahabatku. Ya, itu di suratnya ditujukan ke siapa, ya. Nah, kemudian adapun untuk yang atas ini Surabaya 2 Januari, ini tanggal ketika dituliskannya surat tersebut, ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi di surat ini itu ditulisnya itu tanggal 2 Januari 2020. Di mana? Di Surabaya. Ya. Surat ini ditujukan ke si Tia. Tia ini sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sahabatnya si Rudi. Ya, si Rudi. Karena si Rudi yang menulis surat ini. Nah, kemudian ini dia tidak menggunakan kop surat. Ya, tidak ada kop surat di sini dan tidak ada nomor surat. Ya. Kop surat itu misalkan kayak SMP IT Al-Khairiyah ya. Kemudian ada logonya, kemudian ada alamatnya, Jalan Adipati Cangkuang nomor 100 sekian. Nah, itu kop surat. Ya, ini tidak ada, ini langsung saja. Ini langsung Surabaya 2 Januari 2020 dan tidak menggunakan nomor surat. Nomor berapa misalkan. Nah, itu enggak ya. Ini surat pribadi. Dan kalau kita lihat dari bahasanya juga, itu surat pribadi itu tidak harus resmi bahasanya, ya, tidak harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang penting surat pribadi itu sama-sama saling paham, ya, karena sifatnya itu akrab, ya. Dan di sini juga kan ada aku, hello, ya, itu ada kata-kata yang lebih ke akrab, ya, mengakrabkan diri gitu. Nah, karena ini kan sifatnya ke sahabatnya dia. Nah, itu surat tentang surat pribadi ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Baik. Setelah surat pribadi yang pertama ya. Yang pertama surat pribadi, kemudian setelah surat pribadi yang kedua ini ada surat dinas. Kita masuk ke halaman 43 ya di situ. Surat dinas. Surat dinas atau surat resmi. Jadi kalau kalian mendengar surat dinas atau surat resmi itu sama saja. Tapi yang sering dipakai itu sebetulnya surat dinas. Ya. Nah, surat dinas adalah surat
resmi yang dikeluarkan oleh instansi resmi tertentu sebagai alat komunikasi dalam maupun antar kantor atau dinas tertentu. Nah, ya, jadi surat dinas ini surat yang resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ya, lembaga resmi tertentu. Ya, misal kayak lembaga itu banyak, ya, ada sekolah, ada yayasan, ada panti sosial, panti asuhan, misalkan ada perusahaan-perusahaan, ya. Nah, itu instansi atau lembaga. Nah, surat ini itu dikeluarkan oleh lembaga resmi atau instansi resmi tertentu sebagai bentuk komunikasi, ya, baik di dalam atau di internal lembaga itu sendiri, atau ketika surat itu ditunjukkan ke lembaga yang lain atau keluar, ya, atau ke seseorang tapi di luar lembaga itu, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada ciri-ciri dari surat dinas. Itu yang pertama, dia memiliki kop surat, ya. Ini yang membedakan, ya, dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu kan tidak menggunakan kop surat, tapi kalau surat resmi dia menggunakan kop surat. Ya, kop surat itu ya seperti ini. Ini kop surat ini nih. Ini kop surat, ya. Nah, yang kedua memiliki nomor surat, tanggal dan tujuan surat, ya. Ada nomornya, kalau kalian perhatikan, coba di surat di bawah itu ada nomor, ya, nomor 01-2-296-11 Romawi, ya, 2019. Nah, kemudian ada tanggal nih, kalau ada tanggalnya sama di sini ada tanggalnya itu 3 Februari 2019. Nah, kemudian ada tujuan surat, ya, tujuannya yaitu untuk apa gitu, ya, tujuannya itu misalkan, nah di sini kan ada perihalnya untuk undangan, kemudian tujuannya itu untuk apa, misalkan untuk surat itu ditujukan untuk orang tua, untuk rapat koordinasi misalkan. Nah, di sini kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga memiliki perihal, yaitu pemberitahuan isi surat dan lampiran, ya. Ini perihalnya itu tentang undangan, ini perihal ada nih, perihal. Nah, kemudian di atas perihal itu ada tulisan lam, ya. Lam itu artinya lampiran, ya. Nah, kenapa di sini lamnya itu kosong? Karena ini hanya surat saja, berarti tidak ada lampirannya, ya. Tapi tetap dituliskan lamnya, cuma lampiran titik 2, ya. Nah, terus contohnya kayak gimana kalau ada lampiran? Ada, ya. Misalkan surat itu dia berisi lampiran tentang apa namanya, ya, petunjuk teknis lomba cerdas cermat PAI misalkan, ya. Jadi ada suratnya, kemudian setelah surat itu di amplop, ya, diamplopin. Biasanya surat dinas itu diamplopin, kemudian di dalam amplop itu ada suratnya, surat dinasnya, kemudian lampirannya misalkan lamnya 1 lembar atau 2 lembar misalkan, ya. Nah, lamnya itu bisa berisi tentang jadwal-jadwal perlombaan, ya, kemudian petunjuk teknis tentang perlombaannya, nah, atau tentang biaya pendaftaran dan sebagainya. Nah, itu lampirannya, ya. Nah, atau misalkan proposal, kalau kalian nanti apa namanya berkaitan dengan dana misalkan, nah itu ada, kita bisa lampirkan surat permohonan dana misalkan, itu ada lampirannya, ada proposal. Nah, kebetulan kalau ini kan suratnya hanya sebatas mengundang wali santri atau wali siswa atau orang tua, yaitu untuk rapat koordinasi hari jadi sekolah saja. Jadi tidak perlu ada lampiran. Ini yang saya maksud di sini ketika memang surat itu harus ada lampirannya, gitu, atau butuh lampiran. Jadi lampiran di situ bisa diisi. Nah, makanya kalau di sini lampirannya kosong. Nah, oke, lanjut, ya. Nah, kemudian yang keempat menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Nah, ini apa namanya ciri khas dari surat resmi. Jadi tidak ada lagi kalau dalam surat resmi itu menggunakan kata hello, hi guys, misalkan kayak gitu. Itu nggak ada kalau dalam surat dinas, gitu, karena surat dinas ini sifatnya resmi, ya. Nah, kemudian yang kelima, dibubuhi dengan cap oleh
instansi atau badan tertentu. Jadi kalau surat dinas ini wajib ada cap, ya, dicap. Misal SMPI Al-Khairiyah ya, ketika mengeluarkan surat itu di bawahnya itu otomatis ada yang menandatangani, ditandatangani, dan kemudian dibubuhi atau dicap. Atau misalkan lembaga-lembaga yang lain ya, misalkan lembaga penerangan Republik Indonesia LPRI ya. Nah itu juga ketika mengeluarkan surat maka wajib dibubuhi dan dicap, ya, dicap dan ditandatangan oleh yang mengeluarkan surat tersebut. Kenapa? Karena sebagai bentuk sebagai bentuk orisinalitas ya, untuk keaslian dari surat tersebut, bahwa memang surat itu betul-betul dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Karena pada zaman sekarang ini banyak surat yang dipalsukan ya, memanipulasi surat. Nah, sebagai sebagai bentuk antisipasi dari surat resmi dari kepalsuan tersebut, nah makanya surat itu harus dibubuhi, ditandatangani dan dicap oleh yang mengeluarkan tersebut. Nah, biasanya tergantung yang mengeluarkannya siapa ya, bisa kalau lembaga biasanya itu kepala lembaganya ya. Kalau berkaitan dengan keuangan misalkan, yaitu berkaitan dengan bendahara misalkan ya, atau menteri keuangannya. Kalau berkaitan dengan administrasi misalkan, nah itu biasanya sekretaris dengan ketua yang menandatanganinya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu memiliki tembusan. Nah, tembusan ini tidak mesti harus ada dalam surat ya, cuma biasanya ada beberapa surat yang memiliki tembusan. Tembusan itu misalkan tembusan itu surat ini diketahui juga oleh siapa gitu. Paham nggak? Misal kayak gini ya, misal SMPIT mengeluarkan surat resmi. Nah, tembusan itu biasanya berada di bawah. Di sini ada tulisan tembusan titik dua tembusan titik dua pembina ketua Yayasan Al-Khairiyah yang pertama, yang kedua pembina Yayasan Al-Khairiyah. Artinya surat itu diketahui oleh ketua yayasan dan juga diketahui oleh pembina yayasan juga. Nah, seperti itu. Itu surat resmi. Jadi tembusan di situ untuk memperkuat untuk memperkuat dari surat dinas itu sendiri, seperti itu. Nah, baik, sampai saat ini mungkin sampai ini kalian mudah-mudahan paham ya, bisa tergambar antara perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi ya. Simpelnya kalau surat pribadi itu yaitu surat yang akrab, dia tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan harus ada kop surat, itu enggak harus, bahkan tidak ada gitu. Nah, dan tidak ada tidak ada nomor surat, tidak menggunakan perihal segala macam ya. Bahasanya juga dalam surat pribadi itu tidak resmi, jadi menggunakan bahasa yang akrab gitu ya, bahasa ya, kalau mau bahasa gaul juga silahkan gitu kalau dalam surat pribadi. Hai guys, misalkan lo apa kabar gitu. Nah, kayak gitu itu tidak masalah gitu ya. Yang penting tetap sopan ya, dan kita tetap sesuai dengan siapa yang kita tuju. Misalkan kalau yang kita tuju itu adalah teman akrab kita, sahabat kita misalkan, ya itu nggak masalah kalau menggunakan bahasa-bahasa yang yang tidak baku ya, yang tidak resmi ya. Tapi tetap ya, kalau kita ditujukan ke surat pribadi itu ditujukan ke orang yang harus kita hormati, misal ke orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, ke guru misalkan. Nah, seperti itu tetap itu harus dijaga bahasanya. Jadi itu surat pribadi ya. Nah,
Jangan lupa kalau surat pribadi itu kalau ditujukan ke siapa dan siapa yang nulis itu wajib. Ya, wajib diketahui atau wajib ditulis di situ. Ditujukan ke siapa, kemudian di akhir itu penulisnya atau pengirimnya itu siapa. Nah, kalau surat dinas itu dia surat yang resmi, ya, dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, instansi gitu ya, memiliki kop surat, kemudian memiliki nomor surat, lampiran, perihal, kemudian ditujukannya juga ke siapa, kemudian menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Ya, fahimtum? Do you understand? Wakarimas taka? Hai, wakarimas. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, baik, berikutnya coba dilihat. Ini contoh surat dinas ya. Pemerintah Kabupaten Kandangan yang ini ya, masih halaman 43. Pemerintah Kabupaten Kandangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Nusantara. Alamat Jalan Sudirman 18 Banjarbaru. Nah, ini yang saya bacakan tadi itu adalah kop suratnya ya, atau kepala suratnya. Nah, kemudian di bawahnya ada tanggal 3 Februari 2019, nomor 01 garis miring 296 garis miring 11 angka Romawi di situ garis miring 2019. Lampiran tidak ada, perihal undangan. YTH itu yang terhormat ya. Yang terhormat orang tua garis miring wali siswa SMP Nusantara Banjarbaru di tempat. Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Kalau kalian menuliskan surat resmi nanti ya seperti ini. Formatnya seperti ini. Kemudian, nah ini di sini tidak menggunakan salam ya. Jadi langsung saja mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada hari pada titik 2 ya. Kemudian garis baru di situ hari tanggal titik 2 Senin, 4 Februari 2019, waktu titik 2 jam 10.00, tempat titik 2 Aula SMP Nusantara Banjarbaru, keperluan titik 2 rapat koordinasi hari jadi sekolah. Nah, kemudian atas perhatian Bapak garis miring Ibu garis miring Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini contoh surat dinas yang sangat simpel ya. Nah, Ustaz, kenapa di sini tidak menggunakan salam? Ya. Nah, di sini untuk surat dinas itu lebih baiknya itu menggunakan salam. Jadi salam sendiri itu bukan aturan, ya. Bukan aturan, tapi salam itu merupakan norma kesopanan. Artinya kalau menggunakan salam itu artinya lebih sopan, ya. Nah, seperti itu. Ada surat yang menggunakan yang tidak menggunakan salam, ya ada. Ya, ini contohnya. Tapi yang beredar juga banyak yang tidak menggunakan salam. Yang penting surat dinas itu dia sudah mencakup yang ada di sini, ya, yang ada di ciri-ciri dari surat dinasnya. Ada kop suratnya, kemudian nomor surat, tanggal, lampiran, perihal yang terhormat ditujukan ke siapa, perihalnya apa, ya, surat itu untuk apa, keperluan apa, ya, pemberitahuannya apa gitu. Kemudian, nah di bawahnya itu ada tanda tangan, ya, Kepala Sekolah Ihsanuddin MPD, nomor induk pegawai ya 1975002. Seperti itu. Itu contoh dari surat dinas, ya. Nah, selanjutnya tolong dibuka halaman berikutnya. Nah, yang ini yang halaman 44, tugas 1 dan tugas 2. Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari saya, ya. Nah, kemudian ini tolong nanti diisi ya. Ini tolong nanti diisi. Ya, diisi. Untuk tugas 1 ini dari surat pribadi. Jadi kalian identifikasi ya dari surat pribadi. Yang tadi contoh yang tadi.
Nah, kemudian tugas yang dua ini dari surat dinas ya. Nah, dari yang contoh yang tadi kita bahas bareng. Dari situ silahkan kalian diisi. Nanti saja diisinya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 45. Kegiatan 2. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ini menyimpulkan ya. Baik. Kemudian tugas 1 menyimpulkan isi surat pribadi. Ini kita menyimpulkan surat pribadi dulu. Kita baca bareng-bareng surat pribadinya ya. Palembang, 7 April 2019. Temanku Lia di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lia, alhamdulillah aku baik-baik saja di sini. Dan aku bersyukur kabarmu juga dalam keadaan baik di sana. Kau benar, sudah lama kita tidak bertemu lagi. Pasti dong, aku bertambah gede sekarang. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Aku sangat yakin kalau kamu semakin cantik sekarang. Benar, Lia, aku sangat betah tinggal di sini, meski pada awalnya aku juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan cuaca Bukit Tinggi yang sangat panas. Aku juga merindukanmu. Aku kangen suasana di kampung dan semua teman-teman di sana. Bahkan semalam aku bermimpi kita sedang main bersama kembali. Oh iya, aku punya kabar bagus buatmu kalau aku sudah diterima di SMA paling favorit di Bukit Tinggi. Aku berkompetisi dengan hampir 1.500 pendaftar dan aku bersyukur bisa menjadi peserta yang diterima. Belajar yang giat dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kau diberikan kemudahan. Aku juga akan mendoakanmu di sini. Aku tunggu kamu di Bukit Tinggi. Semangat! Sekian dulu balasan suratmu. Disambung kali lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu Eli. Ya. Nah, ini adalah contoh dari surat balasan. Jadi yang ditujukan ke di atas ya, ini ditujukan ke si ini, ya, kemudian ditulis oleh yang di bawah ini. Nah, jadi sebelumnya itu sudah ada surat yang lain gitu ya. Karena kemudian surat ini sebagai surat balasan dari surat yang sudah dikirim sebelumnya. Nah, kita jawab bareng-bareng ya. Coba untuk nomor 1, siapakah penulis surat tersebut? Yang nulisnya siapa? Yang nulisnya adalah sahabatmu Eli ya. Ini penulisnya. Nah, kemudian yang kedua, di mana penulis surat tinggal? Di mana penulisnya? Di mana? Yang menulis suratnya tinggal di mana kira-kira? Yaitu tinggal di Bukit Tinggi, bukan di Bandung ya. Ini di Bukit Tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, siapakah yang dikirimi surat tersebut? Atau surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada temanku Lia ya, namanya si Lia. Kemudian di mana orang yang dikirimi surat tinggal? Nah, si Lia ini tinggalnya di mana? Di Bandung. Nah, kemudian ada hubungan apa antara penulis surat dengan yang dikirimi surat? Hubungannya apa? Antara si Eli dengan si Lia. Ini hubungannya apa? Yaitu apa? Sahabat, ya. Karena di sini jelas-jelas si Elinya menuliskan sahabatmu, ya. Artinya dia sahabat dengan si Lia. Nah, kemudian penulis surat sekolahnya di mana? Ya, yang nulis surat ini atau si Eli, nah itu sekolahnya di mana? Sekolahnya berarti di mana di sini? Ada nggak? Ada ya. Aku sudah diterima di SMA paling favorit di Bukit Tinggi.
SMA ya. SMA-nya tidak disebutkan SMA berapa. Artinya dia SMA favorit aja di Bukit Tinggi. Nah, kemudian mengapa penulis surat rindu akan kampung halamannya? Mengapa si Eli ini mengapa rindu kepada kampung halaman? Ada nggak? Ada? Aku juga merindukanmu, aku kangen suasana di kampung dan semua teman-teman di sana. Bahkan semalam aku bermimpi. Ya, kenapa rindu dengan kampung halaman? Ya, artinya karena masa kecilnya itu dia dihabiskan bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan dia rindu dengan masa-masa bermainnya atau masa kecilnya ya. Oke. Rindu juga kepada teman-teman yang ada di sana, nah seperti itu. Jadi si Eli ini awalnya di Bandung, kemudian dia pindah ke Bukit Tinggi. Nah seperti itu, dia merindukan teman-temannya di Bandung. Nah baik, nomor berikutnya, bagaimana pesan penulis surat terhadap temannya? Pesannya apa? Ada nggak? Ada ya di paragraf ke-1, 2, 3. Ketiga ya, belajar yang giat dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kau diberikan kemudahan. Nah, itu pesan yang disampaikan atau yang diberikan oleh penulis surat. Ya, yaitu siapa penulis suratnya? Si Eli ya, yang ditujukan ke si Lia, sahabatnya, seperti itu. Nah, untuk yang bagian B ya, untuk yang bagian B yang ini silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman. Coba cari informasi-informasi yang terdapat dalam surat yang tadi kita bahas. Informasinya apa aja di situ. Contoh ya, contohnya saya saya kasih contoh satu ya informasinya. Nah di sini kan ada 3 contohnya itu. Di sini kita bisa tahu bahwa si Eli itu sebelumnya tinggal di Bandung dan dia pindah ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera Barat kalau tidak salah ya. Nah, itu satu contoh. Nah, kalian coba informasi yang lain dari surat ini apa kira-kira? Yang kalian ketahui, yang kalian dapatkan informasinya dari surat ini apa? Itu contohnya satu ya. Contohnya kita bisa tahu bahwa si Eli itu sebelumnya tinggal di Bandung dan dia keluarganya pindah ke Bukit Tinggi. Ya, kalian coba cari yang lain informasinya apa. Silahkan kalian tuliskan di bagian yang B ini. Ya, boleh diskusi? Boleh, silahkan. Nah, kemudian nah, yang bagian C ini simpulkan. Ya, simpulkan di sini artinya coba kalian rangkum surat tadi ya menjadi satu paragraf tapi mencakup keseluruhan ya. Yang tadi yang kita baca itu coba kalian rangkum menjadi satu paragraf tapi mencakup keseluruhan isi dari surat tersebut. Paham? Ya mudah-mudahan paham. Oke. Baik, kita lanjutkan ya ke tugas 2, menyimpulkan isi surat dinas. Kalau tadi kita sudah bahas surat pribadi, nah, sekarang surat dinas. Coba dilihat halaman 46 suratnya ya. Nah, yang ini. Ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Amarta, SMP Intan Amarta. Jalan Arjuna 5, Amarta. 02229991111. Nah, ini kop suratnya ya. Nah, baik, 11 Juni 2019, nomor 123/23/2019, lampiran tidak ada perihal pemberitahuan. Yang terhormat orang tua atau wali murid SMP Intan Amarta di tempat. Dengan hormat. Nah, ini dengan hormat salam ya.
bisa bermakna salam juga gitu. Dengan hormat, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, sekolah akan mengadakan kegiatan pesantren kilat yang bertujuan untuk menambah keimanan dan ketakwaan anak-anak didik kami. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada titik 2 garis baru ya, tanggal 13 sampai 15 Juni 2019 pukul 09.00 WIB waktu Indonesia Barat, tempat SMP Intan Hastinapura. Acara ini akan dilaksanakan selama 3 hari dan siswa-siswi diwajibkan untuk menginap di sekolah selama acara berlangsung. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala Sekolah SMP Intan Pandunata MPD NIP atau nomor induk pegawai 12.0021.102210 ya. Nah, dari dari surat dinas yang sudah saya bacakan tadi, silahkan antum coba jawab latihan yang ada di bawahnya ya, yang bagian A, B, dan C ya. A, siapakah yang menulis surat tersebut? Ya, siapa yang menulis suratnya ya. Kemudian dari instansi mana, instansinya mana ya. Kemudian nomor 3, sebutkan jabatan penulis surat. Jabatannya sebagai apa di situ. Nah, kemudian kepada siapa surat tersebut ditujukan? Ditujukan kepada siapa surat tersebut? Ya. Nomor 5, kapan surat tersebut dibuat? Kapan? Ya, ini berkaitan dengan tanggal biasanya. Nah, kemudian apa isi suratnya? Isinya itu tentang apa suratnya itu, ya? Nah, yang ke-7, kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Kapan ya kegiatan dalam surat itu akan dilaksanakan itu kapan? Kemudian nomor 8, berapa hari anak-anak diwajibkan menginap? Ya, berapa hari di situ kan ada ya, tinggal diisi saja di situ. Nah, kemudian untuk yang bagian B dan C juga sama, ya. Kalau yang ini, saya minta kalau yang surat dinas ini dikerjakan masing-masing, ya, tidak diskusi dengan teman. Kalau yang tadi surat pribadi, itu kalau kalian latihannya yang ini ya, yang halaman 45, kalau kalian mau diskusi juga silahkan. Tapi kalau yang surat dinas halaman 46 dan 47 itu diisi oleh masing-masing ya. Baik. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, oke. Kita lanjut ke halaman 47 ya, kegiatan 3, menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Ini pembelajaran atau materi terakhir kalau tidak salah ya di bab ini. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik. Nah, menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Tadi dari kedua surat tersebut itu ada unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi dan surat dinas itu tentu berbeda. Ya, apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama, unsur-unsur dari surat pribadi dulu yang akan kita bahas ya. Coba cermati surat pribadi berikut. Nah, di sini kalau kita lihat, kalian perhatikan juga itu ada nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, nomor 1 ini kalau kalian mau tulis di LKS-nya juga silahkan ya. Nomor 1, nah itu Denpasar 3 Oktober 2019 itu apa kira-kira? Itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, di sini ada tuh di halaman 48 ini ada. Nomor 1 ini adalah tanggal dan tempat. Tanggalnya 3 Oktober 2019, tempatnya yaitu Denpasar. Ya,
tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ya nomor dua ini buat sahabatku tercinta Mahesa di Jakarta. Ya. Nah, nomor 2 ini adalah sapaan dan alamat yang dituju. Kok sapaan ya? Oh iya. Buat sahabatku tercinta Mahesa di Jakarta. Ini alamat atau yang dituju. Jadi surat ini tujuannya itu ke siapa? Ya. Oh iya, sapaan juga. Buat sahabatku tercinta. Nah, itu sapaan ya. Mahesa ini adalah yang ditujunya. Kemudian di Jakarta, ini alamatnya, alamat yang ditujunya. Nah, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini, halo Mahesa, apa kabar? Yang paragraf itu. Nah, ini adalah pembuka surat, ya. Pembuka surat. Jadi harus, kalau istilahnya harus basa-basi dulu kayak gitu ya. Nanyain kabar, kemudian nanyain kabar keluarga kalau perlu, atau misalkan bagaimana kabarmu, aku kangen sama kamu, misalkan seperti itu ya. Nah, itu ada basa-basi dulu gitu. Nah, kemudian nomor 4-nya yang ini, nomor 4-nya itu adalah apa? Isi surat ya, atau ya isinya apa gitu ya, poinnya apa di situ ya, yang penting gitu ya. Nah, Mahesa, aku sangat kangen denganmu, kalau ada acara ke Bali main dong ke tempatku. Nah, seperti itu. Nah, itu isinya ya, isi suratnya. Kemudian yang kelima itu adalah penutup surat. Nah, di sini penutupnya tuh kayak ini sudah dulu ya, lain waktu kita sambung kembali. Nah, itu penutupnya, penutup suratnya. Ya. Atau bisa dari yang ini. Oh iya, satu lagi, terima kasih ya atas hadiah yang kau berikan kepadaku kemarin. Aku sangat menyukainya. Ternyata kamu tidak lupa dengan warna favoritku. Itu bisa dijadikan juga sebagai penutupnya. Jadi ada kata-kata yang mengantarkan ke akhir surat tersebut. Nah, kemudian untuk 6 dan 7 itu nama dan tanda tangan penulis ya. Nah, 6 dan 7 ini nama dan tanda tangan penulis. Di sini tidak ada tanda tangannya sih memang ya. Tapi kalau kalian ketika membuat surat itu harus menggunakan tanda tangan di situ. Jadi ada tanda tangannya dan ada namanya. Nama ini artinya yang mengirim suratnya siapa, seperti itu. Oke. Itu unsur-unsur dari surat pribadi ya. Saya ulangi, yang pertama, unsur dari surat pribadi itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua yaitu sapaan dan alamat yang dituju. Yang ketiga yaitu pembuka surat. Yang keempat isi suratnya. Yang kelima penutup surat. Yang keenam itu nama dan tanda tangan penulis. Ya. Nah, di sini sapaan ya. Sapaan itu ya menyapa gitu. Halo misalkan, buat sahabatku yang tercinta, itu menyapa ya. Kalau kalian mau menambahkan salam juga silahkan gitu ya, itu lebih sopan ya, itu lebih bagus gitu. Assalamualaikum itu bisa kayak gitu, atau di akhirnya menggunakan wassalamualaikum. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, baik. Ini bisa dibaca lagi ya, ini seperti ini. Ya, kayak gini betul. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, sapaan dan alamat yang dituju, pembuka surat, isi suratnya, ada penutup surat, kemudian nama dan tanda tangan penulis surat, kayak gitu. Nah, itu unsur-unsur dari surat pribadi ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada unsur-unsur masih surat pribadi ya, halaman 49. Nah, halaman 49, nah ini silahkan kalian silahkan kalian dibaca, kemudian dianalisis, ini dibaca suratnya. Surat ini contoh surat pribadi ya, ini dibaca suratnya, kemudian kalian tentukan ya, mana
unsur-unsur dari surat pribadi tersebut. Nah, dari tempat dan tanggal pembuatan suratnya, sapaannya, pembuka suratnya, isi suratnya, penutup surat, nama dan tanda tangan. Nah, itu kalian isi kalimatnya itu formatnya sama seperti yang ada di sini, ya. Seperti di halaman 48. Jadi kalau halaman 48 itu dari surat yang tadi kita bahas. Nah, kalau yang ini latihan yang halaman 49, ini dari suratnya dari surat yang ini, yang di atasnya ya, yang teruntuk Indriani. Nah, itu silakan kalian tentukan tempatnya dan unsur-unsurnya yang lain. Oke. Paham? Paham ya? Nah, kemudian setelah itu silakan kalian buka halaman 50. Kalian buka halaman 50. Kalau tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur surat pribadi, nah kemudian ya sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur surat dinas. Nah, ini unsur-unsur surat dinas ini lebih banyak ya dari surat pribadi, karena surat dinas ini berkaitan erat dengan aturan-aturan, terikat dengan aturan-aturan. Nah, coba buka halaman 50, perhatikan suratnya, ya. Perhatikan suratnya. Kemudian ada nomor, ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 kurang lebih unsur-unsur dari surat dinas, ya. Nah, yang pertama, nah ini SMP Negeri 1 Cilacap, organisasi siswa intrasekolah OSIS, alamat. Nah, ini namanya adalah kepala surat atau kop surat. Jadi silakan kalian tulis kepala surat ya atau kop surat ya. Nah, itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, 11 Oktober 2019 ini adalah tanggal surat. Ya, tanggal surat. Tapi kalau kalian mau menambahkan tempat, misal Jakarta 11 Oktober itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam aturan sebetulnya tidak dituliskan nama tempatnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada dalam kop surat itu sudah ada ya. Cilacap. Ya, di sini itu sudah tertulis di situ alamatnya. Makanya tidak dituliskan lagi di tanggal suratnya di sini. Nah, baik. Kemudian nomor 3 itu yang ini, ya. Yang ini, yang bagian atas ini. Nah, itu adalah nomor surat. Ya, ini nomornya 123 garis miring 23 garis miring 2019. Nah, kemudian yang nomor 4, yang bawahnya itu lampiran. Yang tadi saya sudah jelaskan tentang lampiran ya. Nah, kemudian nomor 5 ini adalah perihal. Perihalnya itu surat apa gitu ya. Di sini suratnya surat undangan. Ada surat undangan, surat pemberitahuan itu ada ya. Nah, kemudian setelah nomor 5, nomor 6 ini yang terhormat pengurus OSIS SMP Negeri 1 Cilacap di tempat. Nah, ini nomor 6 ini adalah alamat yang dituju ya. Atau di surat ini ditujukan untuk siapa sih, alamatnya di mana gitu ya. Di sini ditujukannya untuk pengurus OSIS ya, yaitu alamatnya di tempat ya. Di tempat itu termasuk alamat dalam surat juga ya. Artinya di tempat itu kita tidak tahu orangnya di mana, bisa saja di A, B, C gitu. Nah, itu bisa menggunakan kata di tempat. Nah, kemudian nomor 7 di sini, nomor 7 ini adalah pembuka surat. Ya. Di sini pembukaannya dengan hormat. Dengan kalimat dengan hormat. Itu pembuka suratnya. Kemudian pembuka surat juga bisa menggunakan salam ya. Assalamualaikum misalkan kayak gitu tuh bisa. Nah, kemudian nomor 8, nomor 8-nya ya. Nomor 8-nya ini isi suratnya. Isi surat. Nah, kemudian nomor 9 ini adalah penutupnya. Ya.
Ini penutupnya. Dan terakhir nomor 10 yang ini ya. Yang ini adalah nama dan tanda tangan penulis surat ya. Oh iya, karena ini di video ya, jadi memang semuanya terbalik. Ini tangan kanan sebetulnya ya. Mungkin kalau dalam video ini seolah jadi tangan kiri gitu, padahal ini tangan kanan ya. Jadi ini bagian kanan saya, ini bagian kiri saya. Jadi mohon maaf kalau dalam video nanti kayak kebalik gitu, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan kayak gitu. Baik, nah itu silahkan bisa dibaca-baca lagi ya tentang unsur-unsur dari surat dinas. Baik, kemudian halaman 51-nya silahkan kalian bisa dibuka. Nah ini ya, yang tadi kita sudah bahas, yang ini unsurnya. Ada kepala surat atau kop surat ya, kop suratnya yang ini. Oh ini beda ya, beda ternyata. Nah ini contoh yang lain berarti ya, ini contoh yang lain. Iya betul beda. Ini kop suratnya, ini tanggal suratnya, kemudian ini nomor suratnya, lampiran, perihalnya, undangan, alamat yang dituju ya, pembuka suratnya, isi suratnya, penutup surat, ini nama dan tanda tangan. Nah, oh ya satu lagi yang harus kalian perhatikan ketika menulis surat dinas itu harus diperhatikan posisi unsur-unsurnya ya. Misal di sini, nah itu dalam penulisan surat, nah ini kop surat itu harus berada di tengah. Dan kalau pakai komputer itu menggunakan apa ya, center kalau nggak salah ya. Jadi ratanya itu rata tengah ya, harus di tengah-tengah. Nah kemudian untuk tanggalnya itu di samping kanan di sini ya. Kemudian di sini di samping kiri itu ada nomor, lampiran, perihal, kemudian di bawahnya itu ada yang terhormat, kemudian dengan hormat. Nah ini posisinya ini juga kalau harus kalian perhatikan ya. Tidak boleh misalkan tanda tangannya di sini gitu. Nah kecuali kalau dua orang ya, kalau dua orang boleh di sini dan di sini. Tapi kalau satu orang itu harus di sini biasanya. Jadi harus ada di kanan seperti itu. Jadi kalian ketika menuliskan surat, apalagi surat dinas, itu tolong diperhatikan juga tentang posisinya. Ya. Posisinya itu penting. Ya. Yang kedua juga kata baku yang harus kalian gunakan ketika dalam menulis surat. Dari segi penulisannya, kata-katanya, pemilihan kalimat, pemilihan kata atau diksinya itu juga harus kalian perhatikan. Ya. Baik. Nah, kembali lagi ke halaman 51. Nah, di sini ada ada contoh surat dinas ya. Yang bawah, yang ini yang halaman 51. Dinas Pendidikan SMP Antasari, alamat Jalan Ahmad Yani 7 Banjarmasin ya. Ini nomor teleponnya. Nah ini kemudian tanggalnya, kemudian ini nomor, lampiran, perihal. Silakan kalian baca sampai ke bawah ya. Kepala sekolah Dr. Andes David MPD. Ini NIP atau nomor induk pegawainya. Nah silahkan kalian isi halaman 52 yang ini ya. Ininya diisi halaman 52. Ini dari mana? Ngisinya dari mana? Ngisinya dari yang ada di halaman 51 yang bawah. Yang ini ya, yang tadi. Yang ini. Silahkan kalian isi ya. Kepala suratnya, kemudian tanggal suratnya, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, pembuka surat, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan. Ya, ini silahkan kalian diisi. Ya. Apa ya? Kerjasama apa masing-masing? Masing-masing aja ya. Saya minta sih masing-masing gitu ya.
Kalau kalian bingung gitu, kalian bisa tanyakan ke teman yang lebih paham, ya. Tapi tidak boleh nyontek gitu. Jadi kalian hanya sebatas menanyakan saja. Jadi tolong yang pahamnya, yang pinter-pinternya, tolong kasih tahu ke temannya yang sekiranya kurang kurang mengerti seperti itu. Baik. Nah, untuk masalah kebahasaan di sini ya, halaman 52 yang tabel bawahnya itu dilewat saja. Ya, yang ini tidak, ya ini ya dilewat aja, nggak usah diisi gitu. Ini kan tentang kebahasaan ya. Jadi perbedaan bahasa yang digunakan itu sudah jelas-jelas. Intinya surat pribadi itu menggunakan bahasa yang tidak formal ya, seperti itu. Jadi tidak terikat dengan aturan kaidah bahasa Indonesia. Kalau surat dinas, nah ini surat dinas ini, kalau surat dinas yang ini, nah itu sangat terikat dengan aturan penuliskan kaidah bahasa Indonesia ini, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi. Intinya seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini dilewat saja ya. Jadi yang ini yang diisi. Nah, kemudian berikutnya halaman 53, halaman 53. Nah, yang ini terakhir ya, saya minta kalian ini yang tadi saya sampaikan di awal, jadi di akhir saya minta kalian untuk menulis surat pribadi dan surat dinas ya. Apa yang materi yang sudah saya sampaikan tadi silahkan kalian pahami dan kalian baca-baca lagi. Nah, kemudian kalian tolong buatkan surat pribadi dan surat dinas. Ya, surat pribadi 1, surat dinas 1. Ya. Nah, dengan catatan ya, kalian boleh milih dari ilustrasi yang ada di sini. Ya, di sini ilustrasinya silahkan kalian pilih ya. Kotak yang di atas itu adalah untuk surat pribadi ya. Nah, kotak yang di bawah ini untuk surat dinas. Kalian cukup pilih salah satu ya. Surat pribadi kalian pilih satu, surat dinas juga kalian pilih satu ya. Seperti itu. Jangan lupa aturan-aturannya ya, unsur-unsurnya. Kemudian penulisan surat dinasnya jangan lupa ya. Nah, kemudian tolong kerjakan di kertas lembar saja ya, semuanya kompak di kertas lembar. Jangan lupa kasih nama, kelas ya. Surat pribadi dan surat dinasnya ya ini tolong dikumpulkan ya. Untuk masalah waktunya kapan, mungkin kalian bisa tanyakan ke yang ada di situ ya, kira-kira yang waktu yang memungkinkan kapan ya, ke kepala sekolah atau ke yang standby di situ untuk mengumpulkan tugas yang ini ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau sudah selesai semua, kalian bisa kerjakan uji kompetensi 3 yang ini ya, pilihan gandanya, kemudian pilihan gandanya sampai nomor 20 ya, pilihan gandanya sampai nomor 20 sampai halaman 56, dan esainya juga silahkan kalian kerjakan ya, seperti itu. Memang banyak ya latihannya, jadi semakin banyak latihan tentu kalian juga semakin terasah ya, semakin otaknya semakin terus-terusan dipancing agar kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, jadi pembelajaran seperti ini, video ini tidak menjadi alasan untuk kalian belajarnya menurun
gitu. Justru dengan cara seperti ini harusnya kalian lebih giat lagi belajar karena kalian lebih banyak waktu untuk belajar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, paling seperti itu saja. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan tentang atau terkait tentang bab 3 ini berkorespondensi dengan surat, silahkan kalian bisa ditanyakan kepada yang standby di situ ya. Kemudian nanti yang standby di situ kalian minta untuk menanyakan ke saya langsung, seperti itu, bisa melalui WhatsApp atau media yang lainnya. Untuk materi kali ini, bab 3 ini, saya rasa cukup sekian ya. Tolong kalian pelajari lagi, dibaca-baca lagi, latihannya jangan lupa dikerjakan. Latihannya dikerjakan aja dulu ya. Nanti untuk diperiksanya mungkin nanti kalau waktunya sudah sudah memungkinkan. Nah, seperti itu. Latihannya tolong kerjakan. Yang paham tolong kasih tahu temannya yang kurang paham. Silahkan di situ kalian belajar bersama. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya kita berdoa lah supaya kondisi yang seperti ini segera membaik dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, untuk bab ini saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang dipahami. Toib, ya mungkin hadalakum ini kita tutup ya materi bab 3 ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.